Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ketika fakta dibukakan, maka akan ada banyak orang yang kaget dan kepanasan. Mereka akan seperti disambar petir oleh karena semua terbuka oleh sejarah yang sudah terbukti dan tidak mungkin terbantah. Baru-baru ini begitu viral teman-teman, dan akhirnya banyak orang mengakses. Dan saya pikir banyak orang muslim yang akhirnya matanya terbuka melihat fakta yang sebenarnya, yang selama ini mungkin mereka tahu bahwa apa yang diajarkan oleh para ustadz berbeda dengan sejarah. Saudara, apakah itu? Teman-teman tidak perlu kaget, karena ini sudah viral. Dan mari kita bahas bagaimana seorang murtadin juga membongkar dengan luar biasa dari tulisan-tulisan Quran mengenai fakta-fakta yang tidak bisa dibantah, bahkan akan mempermalukan ustadz-ustadz yang banyak mengoceh selama ini, bahkan tukang membahas Alkitab yang tidak paham tentang Alkitab. Mari kita lihat teman-teman, jangan skip supaya mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Soal film His Only Son. Film ini dianggap kontroversi dan menyesatkan umat Islam oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Aceh Hasan Syadzili. Karena itu, dia minta agar penayangan film ini diberhentikan di bioskop dan dilarang tayang di semua platform. Aceh bilang, kisah dalam film gak sesuai sama cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Dalam Islam diyakini Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dalam film ini, Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar nggak diakui. Padahal, kata Aceh, Ismail itu sosok penting dalam Islam. Dia nenek moyang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Aceh juga mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turun tangan. Pernyataan Aceh ini dikritik banyak pihak. Salah satunya, Wakil Ketua Departemen Media dan Digitalisasi Program PP Pemuda Katolik, Francisca Silolongan. Francisca bilang permintaan itu mencerminkan sikap arogan dan gak bijak. Itu nunjukin hasrat buat mendominasi ruang publik dengan berlandaskan mayoritarisme. Francisca juga bilang pelarangan film His Only Son cuma akan menghambat terwujudnya relasi sosial keagamaan yang setara dan adil. FYI nih, film His Only Son bercerita tentang kisah Abraham yang terinspirasi Alkitab Kristiani. Karena ini film religi Kristiani, tentu kisahnya menurut versi Alkitab. Dalam film itu diceritain Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan untuk mempersembahkan putra tunggalnya Ishak di Gunung Moria. Dalam Islam sendiri ada dua versi pemahaman terkait siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Sebagian ulama ada yang berpendapat Ismail, sebagian ulama lainnya Ishak. Film His Only Son udah dirilis pada 30 Agustus lalu di bioskop Indonesia. Film itu udah lulus sensor dari lembaga sensor film kok, dan sudah sesuai menurut hukum yang ada di Indonesia. Jadi ironis banget ya kalau film itu dilarang tayang cuma karena nggak sesuai sama pemahaman kaum mayoritas di Indonesia. Ini sangat berbahaya karena bisa mengancam kemajemukan dan kesetaraan. Yuk, hormati perbedaan. Pak Aceh Hasan Syadzili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini, dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam.
Izinin gue berkomentar soal hal ini. Minta film His Only Son dihentikan, anggota DPR tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dari berita yang gue ambil. Sebelumnya gue jelasin dulu background dari film His Only Son. Direkturnya adalah orang Amerika Serikat, teman-teman. Jadi film ini tuh bukan produk asli Indo. Jadi bukan film Indo gitu ya. Tapi ya dia emang tayang di Indo ya, sebagaimana film internasional tayang di Indonesia aja. Teman-teman bisa cek ini filmnya asalnya dari negara mana. Yang ingin gue komentari adalah, kalau alasannya adalah film His Only Son tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, justru ya pasti nggak sesuai, karena kan ini memang film agama Kristen. Coba deh, kalau misalkan ada film Hindu atau film agama Buddha, terus nggak sesuai sama ajaran Alkitab, ya pasti emang nggak sesuai, kan itu film agama mereka. Negara ini kan agamanya banyak, emang majority Muslim, and we respect each other. Tapi justru hal-hal seperti ini yang membuat kita nggak respect each other gitu loh. Lembaga penyiaran yang jelas-jelas ngurusin film sebelum tuh film tayang aja, accept aja this movie. Justru yang jadi pertanyaan, kalau ini film tentang agama Kristen tapi tidak sesuai dengan Alkitabnya, malah sesuai dengan Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Paham kan ya maksud gue, teman-teman? Kecuali dalam undang-undang penyiaran tuh ada disebutkan bahwa semua film yang tayang di negara Indonesia harus mengikuti ajaran agama tertentu. Contoh misalkan Kristen, Islam, Katolik, Buddha, atau apa. Itu kan berarti menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara agama ini. Sementara Indonesia itu agamanya banyak, gak cuma satu aja nih. Jadi saran gue sebagai anak muda, sebaiknya politikus atau siapapun yang berkuasa lebih bijak dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Karena Indonesia agama dan kepercayaannya banyak, kita diverse banget. We truly respect each other, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat perpecahan. Seharusnya para penguasa itu mewakilkan bukan cuma suara satu kelompok aja, tapi juga kelompok-kelompok lainnya yang mungkin tidak tercapai aksesnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Hari ini kita akan membahas, gini saudara, sejak kecil, kita dicekokin dengan kalender-kalender kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Lalu kita masuk terframing bahwa Yesus adalah Isa. Nah ternyata pada akhirnya umat sebelah mengatakan Yesus adalah Isa, tetapi Yesus yang di Alkitab bukan Tuhan, karena Yesus adalah Isa yang sesungguhnya tidak disalibkan tetapi diserupakan. Itu terframing pelan-pelan. Nah ini satu hal yang menarik, kenapa kok bisa berubah begitu. Kita akan ngobrol bareng saat ini. Dan pertama itu, lalu berikutnya tambahan lagi tentang Ishak dan Ismail. Siapa yang dipersembahkan? Seluruh Islam terutama Indonesia mengatakan itu adalah Ismail. Bahkan ustadz yang sudah uzur, ini saya lupa nyiapkan ya, ini simple. Saya udah punya kumpulan saudara ya. Siapa ya? Oh ini dia, Taksim misalkan. Wah itu bicara tentang siapa? Ishak. Bahkan dia mengatakan, wah orang Kristen ini nakalan ini, curang ini. Mengatakan begitu. Ini ya. Sebentar, mana ya? Ishak, Isa mengatakan siapa yang ini dia. Aku sebagai anak yang sah, dia aku sebagai anak yang sah. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kemarin sudah saya terangkan lah. Anaknya Ibrahim berapa? Dua. Menurut Quran siapa dan siapa? Ismail dan Ishak. 14:39 itu ya. Tapi menurut ini dua. Siapa? Ishak Ismail. Nakalan itu, merubah letak itu. Nah itu dia, nakalan katanya, curang, merubah letak. Nah lucunya saat ini DPR itu komisi 8 terutama itu komisi mewakili siapa? Mewakili Islam atau negara Indonesia yang NKRI ini. Lucunya komisi 8 DPR kejang-kejang nonton film Kristen tentang Ishak. Jadi ada film, saya baru tahu ini saudara, karena ya sejak terjun di dunia YouTuber ini udah jarang sekali sempat nonton gitu ya, tentang film His Only Son. Ya, sudah tayang di bioskop Indonesia, tapi pimpinan komisi 8 DPR minta penayangan film His Only Son ini dihentikan. Pimpinan komisi 8 bidang agama. Nah bidang agama, tapi kan ini DPR agama apa? DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah rakyat Islam? Apakah Indonesia itu Islam? Itu pertanyaan saya pribadi ya. Lucunya ini meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Film itu berkisah soal Abraham menurut pimpinan Komisi 8 DPR. Cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Nah ini kan lucu. Lucu. Dan saya membuka, saudara, saya coba buka, saya tunjukkan ya. Tapi kalau saudara pakai VPN yang di luar negeri pasti masih bisa dibuka. Saya dikirimi linknya oleh Ibu Fadilah. Ketika saya buka, apa yang terjadi, saudara? Tuh, memang diblok oleh KPI. Ini kan yang bisa ngeblok pasti KPI ya. Nih lihat, tidak tersedia. Video ini tidak lagi tersedia karena akun YouTube yang terkait dengan video ini telah dihentikan. Buka beranda. Nggak bisa juga, saudara, yang ketemu malah ini seminarnya Erastus. Ini tidak tersedia.
Jadi betapa takutnya ya, dia baru film aja udah kejang-kejang nih saudara. Nah, ini sudah tayang di Indonesia sebenarnya, His Only Son. Sebelum film His Only Son merupakan sebuah karya sinematik yang mengangkat cerita kontroversial dari kitab suci Perjanjian Lama, khususnya peristiwa di mana Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak dan lain-lain di Gunung Moria. Kenapa DPR ini kan lucu ya, justru merepresentasikan betapa lemahnya iman orang Muslim. Lu jangankan film yang begini, ini data fakta sejarah atau bukan? Kita sudah pernah membahas dengan Ibu Fadilah Hafiz juga bahwa ternyata Guntur Romli atau siapa yang mengatakan bahwa hanya di Indonesia saja yang mayoritas mengatakan yang dikorbankan ada Ismail. Padahal banyak hadis juga umat para ulama-ulama yang di luar Arab dan lain sebagainya mengakui itu adalah Ishak. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung Ibu Fadilah. Aye, shalom. Abu Subi Al-Jamil, shalom. Ada Hellboy. Shalom, Pak. Shalom. 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 Oke, Pak Hellboy. Iya. Lady First ya, gimana pendapat Anda, Bu? Ya, shalom, Pak. Ya. Ketika saya dapat apa namanya? Dapat link yang DPR menghentikan itu, saya ketawa. Kenapa? Sekarang itu ketakutan mereka tuh sangat luar biasa loh, Pak. Iya. Sangat luar biasa, ketakutan apa? Akan kebenaran itu terungkap gitu loh. Jadi kalau saya mau bilang tuh, kebenaran tuh tetaplah kebenaran. Mau dibungkus dengan apapun, dia akan menampakkan dirinya sebagai kebenaran. Kayak begini kan, orang bukannya malah nggak mau nonton. Ini sama dengan dia memviralkan film apa? Film Kristen, film He's the Only Son ya. Kayak gini dia sama jangan. Orang makin penasaran dan makin nonton, Pak. Iya, betul. Karena kalau nggak bisa yang di YouTube, bisa dilihat di website, misalnya masuk ke browsing gitu, ya nonton yang streamingnya itu masih kebuka, Pak. Yang subtitle Indonesia masih bisa dibuka. Iya. Gitu loh. Sebenarnya ini makanya waktu itu saya nonton film ini karena kata teman-teman bagus, kisah tentang Abraham. Oke lah, saya nonton. Saya pengen tahu ini filmnya itu versi Alkitab kata teman-teman. Pengen tahu seperti apa, kan ada film-film yang versi YouTube gitu yang dikemas sangat sederhana gitu, Pak ya. Nah, jadi saya pengen tahu yang versi bioskopnya seperti apa. Saya pergilah nonton sama ponakan angkat saya, sama anak saya kan masih kecil. Karena kami baca sinopsisnya memang bagus. Anak saya nyeletuk, Pak. Anak saya kan masih kecil, SD. Nyeletuk gini. Kita lihat nih, Bun. Yang nonton ada nggak yang Muslim? Sampai ngomong gitu, anak saya masih kecil loh, Pak. Sampai begitu. Karena dia juga, saya kasih tahu ini cerita tentang Abraham, Bapak segala bangsa. Sambil dia ke bioskop itu masih terngiang-ngiang, oh Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Sampai nyanyi itu masuk bioskop. Ya kan? Begitu nonton, memang filmnya bagus banget, Pak. Jadi persis kita digambar yang film dulu kan sudah ada sebetulnya. Dulu kan sudah ada sebetulnya, Pak. Ini lebih hidup. Jadi kayak The Passion of Christ. Kayak kalau ini nanti di endingnya itu apa namanya? Di endingnya itu jelas siapa yang dikorbankan, yang menjadi korban. Nah, itu endingnya bagus banget. Nah, endingnya kan memang endingnya kan menuju ke The Passion of Christ sebenarnya filmnya itu. Keren banget. Nah, begitu kita keluar dari bioskop, anak saya cekikikan. Ternyata ya, lo kenapa kamu cekikikan? Tuh ada yang kerudungan, ada yang kerudungan keluar dari bioskop nonton bareng kita. Kan saya tambah ketawa. Anak kecil bisa lo punya pikiran seperti itu. Nah, saya sempat ngomong waktu itu sama ponakan angkat gitu. Saya bilang, hati-hati aja, bentar lagi filmnya bakal dibredel. Saya ngomong gitu, iseng sih, Pak. Padahal saya nonton guyon. Iya, guyon, Pak, namanya iseng. Seminggu yang lalu pas lagi dia apa namanya? Sedang pertama kali ada film He's the Only Son ini di Indonesia, pas pertama kali launching lah gitu ya. Saya nonton seminggu 2 minggu yang lalu lah. Nah, itu nggak taunya saya ngelihat begini. Ini apa ya kalau saya bilang ketakutan, Pak. Ketakutan. Sebenarnya orang itu kan bikin film kayak gini loh. Kita nggak pernah ketakutan ketika mereka bikin film tentang ayat-ayat cinta yang ada seorang wanita Koptik kemudian dijadikan istri kedua masuk Islam. Kita nggak pernah ribut, orang Koptik nggak pernah ribut. Ibu maaf sama apa di langit Eropa itu apa? Iya itu yang apa namanya Muslim Cina gitu, ada juga yang di China, yang di China kan gitu. Dia ke Roma terus Maria gendong Yesus ada tulisan la ilaha illallah itu kan? Ya model-model gitu. Terus film-film misalnya. Iya, sinetron banyak kan
sinetron Hidayah apa, kemudian dia Hidayah masuk Islam gitu-gitu. Kita nggak pernah ribut loh, Pak. Iya, iya. Nah ini yang bikin film bukan orang Indonesia. Ya suka-suka dia lah mau bikin film begitu. Kan menurut imannya. Ya sudah, ngapain sih diributkan? Kalau saya bilang ketakutan yang luar biasa, Pak. Akhir-akhir ini mereka tuh sudah ketakutan. Kayak saya agak koreksi sedikit tuh yang film Ayat-Ayat Cinta itu. Si siapa namanya? Yang perempuan itu, saya lupa namanya, Susan apa Maria apa siapa gitu. Dia kan pakai tato salib juga sama kayak saya gitu. Cuman tato salibnya kebalik. Kok jadi antikris? Dan teman-teman Koptik juga kok jadi tato salibnya kebalik. Oh, jadi bahan kami aja sama-sama orang-orang Koptik gitu. Jadi artinya kita ini nggak masalah mau film apapun, itu kan sebuah karya seni yang dia menuangkan buah pikirannya dituangkan dalam bentuk film. Supaya apa yang ada di dalam iman pribadinya. Betul, apa yang ada di pikirannya, yang pernah dia baca, yang pernah dia imani, kemudian dia tuangkan ke dalam bentuk art, yaitu perfilman. Kemudian supaya orang nangkap apa yang ada di dalam pikirannya gitu loh, Pak, sebenarnya. Iya. Ngapain kita nggak pernah ribut masalah sinetron yang nggak mendidik, yang sinetron main bully-bulian, yang miskin, yang kawin cerai. Terus istri pertama dibully oleh istri kedua. Kita nggak pernah ribut loh masalah itu. Ini lebih parah loh, Pak. Kita lihat sinetron Indonesia ya. Misalnya sinetron anak remaja. Itu membuli. Misalnya yang kuat membuli yang lemah, yang berduit membuli yang apa namanya? Yang miskin. Bahkan itu bisa mempengaruhi psikologis anak-anak zaman sekarang. Kita lihat pembulian terhadap anak-anak di sekolah tuh banyak sekali. Rata-rata gara-gara apa? Nonton sinetron. Nah ini KPI kemana? DPR kemana? Ini yang bahaya. Aku malah ngurusin film His the Only Son ini, gitu loh. Film sebenarnya bagus untuk kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau kita nonton film, saya sampai nangis, Pak, nonton film itu karena apa? Apa namanya? Mengajarkan bahwa kita tuh harus sabar. Kayak si Sarah itu harusnya sabar. Terus mengajarkan kita untuk setia sama Tuhan, ngikuti apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Ya kan, ketika Abraham itu apa namanya, dan Ishak juga setia dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan gantikan kok, dan dia tidak jadi korban. Yang jadi korban siapa? Pas di endingnya kelihatan ada salib 3 itu. Nah dari situ kan kelihatan, oh yang jadi korban adalah yang mati di kayu salib itu. Makanya sesuai dengan surat As-Saffat ayat 113, dan kami tebus sembelihan itu dengan apa? Korban yang azim, yang agung. Sembelihan yang agung, yang glory. Semua ulama bersepakat sembelihan adalah domba. Siapakah dia domba yang agung? Kami tebus dia dengan domba yang agung. Ya endingnya kan sama sebenarnya. Ibu, sebetulnya di sana juga tidak ada kesepakatan ya. Kalau Kristen itu udah mau ditanya di manapun yang dipersembahkan Ishak. Tapi di sana kan ulama juga tidak sepakat, terutama Indonesia lebih condong ke Ismail. Sementara di luar sebenarnya Pak, kesepakatan itu bukannya nggak sepakat sih Pak. Ya mereka kan dari dulu banyak hal yang tidak sepakat. Masalah sholat aja tidak sepakat. Oh ya. Ya masalah sholat kan banyak nggak sepakat. Misalnya takbiratul ihramnya tangannya bersodakop, ada yang ke samping, ada yang goyang-goyang. Yang benar yang mana? Kemudian tahiyatul akhir, jari telunjuknya goyang-goyang, ada yang nggak boleh goyang-goyang, macam-macam Pak. Masalah senggol suami istri habis wudhu Pak, itu berbeda. Misal Pak Heri sama sama istri, Pak Heri sama istri sudah wudhu. Syafi'i bilang kalau suami istri wudhu kemudian saling kesenggol itu batal. Karena bukan muhrim Pak. Kalau dia muhrim berarti dia nggak boleh, bukan mahram. Kalau dia mahram berarti dia nggak bisa menikah dong, suami istri. Nah, sedangkan beberapa ulama lain bersepakat karena dia sudah menjadi suami istri, senggolan nggak apa-apa, nggak batal. Nah itu aja berbeda. Lah apalagi masalah ini karena ketentuan di Al-Quran tuh nggak disebutkan Pak. Boleh dibaca surat As-Saffat itu dari ayat 93 sampai ayat 100 sekian, tuh nggak disebutkan nama Ismail, yang disebutkan nama Ishak. Bahkan dikatakan Pak diberkatilah. Kenapa Pak? As-Saffat nomor berapa itu? As-Saffat itu saya lupa lagi. Ya saya sambil cek. Oh ini nih As-Saffat 37 ayat. Sebentar saya. Coba Bapak 100-an deh, 100-an. Sebentar sabar ya. Kelihatan? Nah, kita kasih gede. Lagi loading Pak. Nah itu. Ya. 100-an ya kurang lebih ya. Ya 100 lah.
Di artinya pakai bahasa Inggris Ki, Pak. Iya betul. Ya katanya Alkitab itu nggak benar karena diterjemahkan. Nah ini diterjemahkan banyak bahasa juga. Iyalah. Kadang-kadang hal-hal sepele begini ya, saudara-saudara yang Muslim, sudahlah. Yang lebih berakademis ini juga diterjemahkan nih bahasa Indonesia. Itu kan terjemahan juga. Iya terjemahan. Nggak diterjemahan ya nggak ngerti artinya. Kecuali bagian bahasa Arab yang mudeng lah artinya. Nah, ayat 100-an Pak. Ya Tuhanku, 100 dari 100 tuh. Seorang anak ini. Rabbi habli minas sholihin, tidak disebutkan namanya. Kemudian maka kami beri di kabar kemudian ke anak yang sabar. Fabasyarna bi ulamin halim. Kemudian maka tatkala anak itu tidak disebutkan namanya. Kemudian turun Pak. Nanti dia akan sebutkan nama anaknya siapa. Tatkala kedua pelipisnya terus Pak ke bawah lagi. Terus. Dan kami tebus anak itu. Belum Pak, di atasnya lagi. Ada nama Ishak disebutkan. Ya sempat pernah kita bahas ya, cuma saya lupa. Iya, sebentar Pak. Lama saya baca bahasa Arabnya. Bala ma'ahus ya qala ya bunayya ini fil anil fansur madza qala ya abati af'al. Terus insyaallah minas sabirin. Tatkala keduanya ke atas Pak. Kayaknya di 90-an Pak. Coba Pak. Mesti original teksnya yang dibaca ya. Nah ini. Ke bawah lagi Pak. Bentar, Pak. Pak sebentar Pak. Nah, mereka kekecilan ininya Pak. Saya sampai nggak bisa kelihatan. Coba saya pakai punya saya bacakan. Ya, waduh. As-Saffat ini 37 ya? Ya. 90. Ya. Wallahu khalaqahu dia Ishak ada faradu bihi kaida. Wa qala izni hadza bila rabbi sayyidina rabbi habli minas sholihin fabasyara li wa'in faramma. Tidak mau sanggup. Sebentar Pak, kecil banget tulisannya. Sabar. Iya. Nah, ini. Nomor berapa? Ayat ke sebentar Pak. Ini 112 Pak. Itu baru disebutkan. Tadi kan tidak ada dari ayat 112. Ya. Kalau ayat 100, iya. Kalau ayat 107 kan sudah jelas tuh. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Itu 107. Sekarang ini nih. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran seorang Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian ayat berikutnya wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami limpahkan keberkatan atasnya, atas Ibrahim dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya yang ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Jadi berkatnya tuh ke Ishak sama dengan Alkitab dong. Berkatnya kan itu anak perjanjiannya kan. Makanya sekian banyak tafsir, terutama para mufassir yang lama, yang terdahulu, ya. At-Tabari, Al-Qurtubi, yang lebih tua lagi siapa ya? Saya lupa namanya tuh. Al-Qurtubi. Itu yang lebih tua lagi itu mengatakan Ishak. Semua mengatakan Ishak. Cuma Jalalain dan siapa saya lupa, Ibnu Katsir ya kalau nggak salah, bilang yang baru-baru aja Pak bilang Ismail. Berubah, yang baru-baru berubah. Bahkan hadis Rasul 65% mengatakan Ishak lah yang dikorbankan. Nah, kenapa tiba-tiba berubah jadi Ismail? Wallahu a'lam bishawab, bisa jadi karena mungkin ingin menggiringkan opini supaya keturunannya itu ke sana gitu loh Pak. Paham kan maksudnya? Bu, saya tambahin ya. Jadi memang betul perubahan dari Ishak menjadi Ismail itu dimulai di eranya Jalalain. Oh gitu. Ada definisi apa menurut Bapak? Ya itu dari sejarah Islam sendiri Pak. Jadi waktu itu perang salib lagi berkecamuk. Jadi baru ada ya, udah jauh dari. Iya, makanya dia sudah penafsir muda ya. Jadi baru. Jadi waktu perang salib berkecamuk ya, itu kan tentara Islam dan melawan tentara dari Eropa ya untuk membebaskan Yerusalem. Nah, masalahnya adalah bahwa untuk membangkitkan semangat bahwa kami adalah berhak karena kami juga keturunan putra Ibrahim. Maka yang dikorbankan, yang sebagai anak dijanjikan itu adalah Ismail. Jadi kami yang berhak di tanah Palestina dan Yerusalem.
Itu klaimnya untuk membangkitkan semangat melawan kejadian perang salib itu. Jadi politik yang dipakai, Pak. Politik. Oke. Politik. Baik. Kalau tafsir itu kan bebasnya orang penafsir. Maunya dia. Ya kan? Bisa dicari-cari begitu. Begitu ya. Oke. Ya, silakan Bu. Baik. Maaf Bu. Jadi saudara, tujuannya supaya mereka tuh diakui sebagai keturunan Ismail gitu ya Pak ya, sehingga menjadi agama Abrahamik gitu ya Pak. Halo. Agama Abrahamik itu baru mulai, atau agama langit ya, Wahyu Langit itu baru mulai marak di abad 10 dan 11. Ya, maksud saya Jalalain itu merubahnya tujuannya supaya diakui bahwa mereka juga keturunan Abraham. Ya, penguatan. Dan mereka mengklaim sebagai keturunan Ismail begitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Bagi yang mengklaim sebagai keturunan Ismail, padahal jauh sebelum Jalalain merubahnya, Tuhan sudah menubuatkan Kejadian 16 ayat 12. Ini yang harus disadari. Maka dari itu tidak heran kalau nubuatan ini terjadi, betul nggak saudara? Seorang laki-laki ini saudara, ini yang dimaksud adalah Ismail. Clear ya? Kalau ini udah clear sekali, ini Ismail yang dimaksud, betul Pak Subi? Ya, Ismail. Ya, betul. Nah, dan kelakuannya Ismail ini, mari kita cocokologi ya. Perilakunya, yang utama seperti keledai liar. Ini kata Alkitab loh ya, saya menafsir kitab suci saya, jangan baper. Jadi, keturunan Ismail itu kelakuannya kayak keledai liar. Demikianlah anak itu kelakuannya keledai liar itu apa? 1. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Betul? Dan pada akhirnya, kemarin Lemerian Rock mengatakan siapa yang dilawan oleh banyak yang lain, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Baik melawan secara fisik maupun secara argumentatif, apologis kayak begini. Melawan dalam arti kalau kami bukan melawan menyerang tetapi meluruskan, menjawab, itu hak jawab. Dan di tempat kediamannya saudara, di tempat kediamannya sendiri saudara, dia menentang saudaranya. Nah 2, inilah kelakuan keledai liar. Ini keturunan Ismail seperti ini, kayak keledai liar. Oke, saya menafsir kitab suci saya saudara, bukan menafsir sih, tinggal membacakan saja dan mencocokkan kok ya cocok gitu loh. Aneh bin ajib. Oke, jadi seperti itu. Ibu Fatilah masih ada, silakan. Ya, masih Pak. Jadi saya sapa dulu leres waras, salam tunggal nafas, Hellboy. Ada Pak Yesa ya. Oke, shalom. Oh, ada King David juga, salam King David. Sabar ya Pak, King David. Ya, jangan shalom. Wahai. Oke, silakan. Shalom. Saya lanjut Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya mereka ini kalau saya bilang ya ketakutan saja. Dari mula bermunculan apologetika ini yang membongkar-bongkar semuanya kebenaran. Sebenarnya bukan membongkar, kita menjawab gitu loh tuduhan-tuduhan mereka. Iya. Ya, kita menjawab tuduhan-tuduhan mereka ya kan dengan fakta dan data yang valid. Bahkan fakta dan data dari iman mereka sendiri, dari kitab-kitab mereka. Itu yang jadi masalah, ketakutan mereka sekarang ini. Nah, balik lagi saya bilang, apa sih yang salah dengan film ini? Gitu loh. Gak ada yang salah. Kalaupun misalnya yang salah adalah isinya menurut pemikiranmu, ya gak usah ditonton kan, gampang. Bener gak Pak? Ya, itulah sebabnya tadi kan saya katakan betapa lemahnya iman orang Islam. Kalau nonton film ini DPR sampai turun tangan, DPR malah ngurusin bidang agama kayak gini. Ya. Hal yang gampang gitu loh Pak. Nggak suka, nggak usah nonton gitu. Lah kenapa? Oh terlanjur nonton, lah salah dewe. Itu gunanya pintar. Setiap film itu ada reviewnya atau ada sinopsisnya. Ya mbok moco sinopsisnya. Gitu loh. Punya akal. Makanya jangan sami nawa atau aja gitu loh. Jadi hal-hal kayak begini kalau saya bilang Indonesia makin kelihatan tololnya, sorry loh ya. Bukan Indonesia, saya yakin gak semua lah kayak begitu. Ya kelihatan perwakilannya aja di DPR kayak begitu, ngurus hal kayak gini. Berapa banyak film-film kita, sinetron-sinetron kita yang tidak beradab dibiarkan saja oleh pemerintahan. Gitu loh. DPR kok ngurusin kayak begini gitu loh. Ketakutannya tuh sangat luar biasa, Pak. Ingat ya, orang Kristen tuh tidak butuh kuantitas. Kami nggak perlu kuantitas banyak-banyakan yang jadi Kristen, nggak penting. Yang perlu adalah kualitas iman. Betul. Jadi orang Kristen tapi tidak berbuah, tidak melakukan firman Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan, ya podo wae. Akhirnya ya bisa balik lagi.
Buat kami apa masalah? Nggak ada yang masalah kayak begitu. Nggak ada yang masalah buat kita. Ada masalah? Nggak ada. Gitu. Kerajaan Allah tetap kita muliakan, kerajaan Allah tetap kita kumandangkan, nggak ada yang salah. Gitu. Maka saya bilang dengan hal kayak gini sebenarnya mereka buka borok sendiri, Pak. Betul. Orang banyak akan nonton film ini. Satu, semakin viral lah film ini. Kemudian begitu nonton, loh, oh itu begitu ya. Akhirnya orang berbondong-bondong nontonlah apologetika. Oh ternyata coba buka di tafsir, baca tafsir. Kebenaran akan terbongkar sendiri, Pak. Iya. Tadi Qur'annya sendiri juga sudah mengatakannya. Lah iya. Kalau tadi Bapak siapa tadi yang Ustadz yang di awal tadi Pak bilang dia itu kan buka surat Al-Baqarah 35 apa? Saya lupa Al-Baqarah ayat berapa ini? Taslim tadi. Dia buka Al-Baqarah ayat berapa itu saya lupa. Ya, coba Pak diulang putar. Kita dengar. Dia bilang kita ini curang. Kita putar ya, Taslim. Dia mengatakan kita ini curang dan dia hari-hari ngomongin Alkitab dengan kata kritik katanya. Nanti memang kita akan cek ayat Al-Qur'an yang dia sebutkan tadi. Aku sebagai anak yang sah, anak-anak Abraham ialah Iskak dan Ismail. Kemarin sudah saya terangkan, Mbak. Anaknya Ibrahim berapa? Dua. Menurut Quran siapa dan siapa? Ismail dan Iskak. Ya? 14:39 itu ya. Nah, tapi menurut ini dua. Siapa? Iskak, Ismail. Nakalan itu, merubah letak itu. Oh, surat Ibrahim, Pak. Ayat 39. Mari kita buka, kita bentangkan. Betul memang yang disampaikan. Apa yang dikatakan saya berani katakan itu betul. Tapi sebentar. Betul. Nah, coba, Pak. Suratnya betul. Tapi ya tunggu ya. Saudara, sabar ya. Sang mengakak ini. Jadi gini, mereka itu kan orang-orang tekstual ya. Betul kan? Ini QS 14 ini. 39. Oke. Menurut Quran ini dia mengatakan berdasarkan urutan kelahiran. Betul, urutan kelahiran melahirkan pertama Ismail. Itu betul. Lalu baru Ishak. Ya, Ishak. Tetapi dia lupa Qurannya sendiri anak yang diberkati oleh representasi Tuhannya mereka yaitu Ishak. Jadi ini anak perjanjian di Alkitab juga begitu. Yang Tuhan inginkan adalah anak kandung dari Sarah, kan gitu. Ya, satu lagi Pak. Oke, sekarang silakan Ibu Fadila. Ini QS berapa yang diminta? Ya, QS 14 tuh surat Ibrahim. Ya, saya baca alhamdulillahillazi wa habli alal kibari. 14. Sebentar. 14:39. Itu belajar. Iya. 14:39. Iya, oke. 14. Nah. Saudara sekarang pengetahuan hanya sejauh jempol. 39. Ya, silakan. 39, Pak. Belum, Pak. Itu 3. Tuh ya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Ini Ibrahim yang ngomong. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atau memperkenankan doa. Sebenarnya surah ini, ayat ini konteksnya bukan mengenai kurban, Pak. Ya, bukan mengenai kurban, tetapi mengenai sejarah apa tentang Ibrahim, ya, anaknya siapa. Kemudian kalau kita baca di ayat 40, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan, perkenankanlah doaku. Itu enggak, Bu? Kenapa, Pak? Pengucapan syukur, bukan iya, pengucapan syukur atas kelahiran anaknya. Ini tuh bukan konteksnya tentang kurban. Yang tentang kurban adalah di surat As-Saffat tadi. Itu satu. Kalau kita tuh yang jadi masalah adalah bukan urutan siapa yang duluan lahir, Pak. Sekali lagi saya bilang. Iya, itu dia. Yang jadi poin penting adalah siapa yang menjadi kurban. Toh Ishak itu tidak jadi kurban kan digantikan dengan domba. Iya, di sana kambing. Nah, di film ini terakhir baru kelihatan siapa yang jadi korbannya. Domba yang agung itu siapa? Itu aja. Nah, kemudian adat Arab dari dulu sampai sekarang dan Yahudi juga ya. Benar Pak ya, Yahudi juga. Yang namanya anak budak itu tidak bisa mendapatkan sebagai ahli waris. Iya. Anak budak itu tidak bisa sebagai ahli waris, Pak. Ya, anak muda itu tidak bisa. Sampai dari dulu sampai sekarang. Di Arab juga sekarang itu bahkan dia tidak bisa pakai nama keluarga bapaknya. Tidak bisa pakai nasab bapaknya anak muda. Ya, itu kalau mau bicara adat ya. Adat. Jadi itu kalaupun mau dinafkahi oleh si bapaknya, bapak biologisnya,
Itu atas kemurahan hati bapak biologisnya saja. Tetapi secara adat dan tradisi, dia tidak mewarisi, Pak. Dia tidak bisa pakai nama belakang keluarga bapaknya. Nah, itu. Nah, kemudian sama dengan kalau di sini nikah mut'ah, ya. Nikah mut'ah tuh nggak dapat legalitas apapun. Bahkan nggak usah mut'ah, siri saja yang dianggap sah di dalam iman mereka, yang dianggap sah siri di dalam agama mereka, itu saja anaknya tidak bisa mendapat ahli waris terhadap bapaknya secara pemerintahan, secara sipil. Bahkan bikin akte saja nggak bisa pakai nama bapaknya dicantumkan, cuman anak seorang ibu. Itu yang nikah siri loh, Pak. Apalagi ini budak, itu nggak dapat ahli waris. Nah, saya cerita sedikit nonton film ini, sedih banget. Memang neteskan air mata ketika satu Sarah berkata dengan sedihnya, dia bilang, aku sedih. Ishak ini kan anaknya kan sabar, ya kan, nurut. Aku sedih, kata Sarah, ketika Ishak itu sering diledekin sama Ismail, katanya. Itu menyedihkan sekali sih. Sedih. Kemudian ketika Abraham mempersembahkan Ishak untuk jadi korban. Ini film bagus sekali untuk ditonton, Pak. Bagus banget. Jadi semua kandungan pendidikan iman Kristen itu ada di situ. Daripada nonton serigala yang sekarang ini sinetron. Kalau dulu kan ada tuh ganteng-ganteng sering gila, ganteng serigala, macam-macam. Sekarang ini sinetron gak ada yang kena, ya kan? Nggak bisa, nggak ada pendidikan agamanya, tidak ada pendidikan psikologis untuk anak-anak, nggak mendidik, malah merusak sekarang banyak. Ya, berbaju gamis pun isinya ya kawin, cerai, selingkuh. Ya, kawin cerai, film-film hidayah, film-film ini ya kawin cerai, udah gitu selingkuh sama ini, terus ini segitu terus. Poligami. Nah, akhirnya orang ternyata boleh, akhirnya adalah seminar poligami yang sampai jutaan rupiah. Nanti ribut, kita lihat sekarang kan ribut. Sekarang tuh sering banget, Pak, saya lihat ya di media sosial tuh. Istri pertama datang ke perkawinan suaminya dengan istri kedua, entah istri keberapa, ribut. Nah, kayak gitu. Akibatnya apa? Ya nonton sinetron. Jadi nggak ada mendidiknya. Saya lebih baik nonton kayak begini. Secara iman Kristen kita itu sangat mendidik anak-anak kita, gitu, Pak. Iya, oke, luar biasa. Ada yang tanya, ini judul filmnya apa? His Only Son. Ini saya ketemu yang belum kena ban. Nanti saya bagikan di ini ya. Yang nggak kena ban itu, tapi nggak ada subtitle Indonesianya, Pak, karena luar punya kayaknya. Ya nggak masalah, kan bisa muncul translitasinya ya. Jadi topik kita. Tapi kalau cari di streamingnya, kalau browsing gitu, His Only Son gitu, nanti streaming itu keluar, Pak, bisa ada yang subtitle Indonesia. Ya. Ini ada juga nih contohnya yang dulu ya, tukang bubur naik haji, tukang haji naik bubur kebalik. itu kan sebetulnya dakwah secara nasional, Kristen santai-santai aja. Ya. Itu dia yang saya bilang, kita bodoh amat ayat-ayat cinta lah, ayat-ayat apalah, yang cerita tentang mu'alaf segala macam. Sebelum saya minta pendapat ya saudara, saya tunjukkan dulu ini artikelnya. Ternyata ini pertanyaannya Pak Abu Zubi, itu DPR itu Komisi 8 dari partai apa? Dari Partai Golkar, Pak. Ternyata ya. Jadi DPR ini hasilkanlah undang-undang, jangan yang kayak begini loh. Iman kok diurusi pemerintah, itu aneh. Singkat saja, pimpinan Komisi 8 DPR minta penayangan film His Only Son dihentikan. Nah, ini orangnya nih ya. Kejang-kejang dia dengan film itu. Alasannya apa? Mari kita Pak, dibacakan Pak, alasannya apa, Pak? Pasti ketawa. Baiklah. Ketawa dulu ya, supaya saya baca tidak terganggu dengan ketawa Anda. Ya, silakan. Pimpinan Komisi 8 bidang agama. Ini pertanyaan saya, bidang agama apakah akhirnya ngurusin sampai kayak gitu? Lucu. Udah, nggak usah lama-lama. DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Film itu berkisah soal Abraham. Menurut pimpinan Komisi 8 DPR, cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Loh, kamu tuh pimpinan agama Islam atau departemen ya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang majemuk dan plural ini? Pertanyaannya begitu. Ya, beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim AS yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR, tuh bagus Aceh Hasan Syadzili, namanya aja udah nama begitu ya. Dalam siaran pers bertulis
tertulisnya selama Selasa 12/9/2. Oh, baru ini hari ini ya, Bu. Hari ini, Saudara. Film His Only Son. Iya, ini saya baru dapat pagi tadi, Pak. Wah, fresh nih. His Only Son diproduksi Amerika Serikat, itu dirilis 30 Agustus di bioskop Indonesia. Film itu terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani. Abraham diuji keimanannya dan seterusnya. Kita udah tahu ceritanya ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami. Loh, ini cara berpikirnya bagaimana sih? Indonesia memangnya negara Islam. Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut agama Islam, kata Aceh. Nah, saya akan gambar timeline ya nanti ya. Ini Aceh ini perlu belajar sejarah dengan benar. Kayak gini kok jadi wakil rakyat itu gimana sih? Politikus ini Pak Subi, saudara-saudara, politikus Golkar ini menjelaskan Ismail merupakan sosok penting dalam Islam. Oke, Anda yang mengklaim sebagai keturunan sosok Ismail, dia adalah keledai liar dalam nubuatan Alkitab. Soalnya Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Ini akan saya catat ini baik-baik ya, bahwa dia mewakili representasi umat Islam. Tetapi ingat, Anda memakai presuposisi dari sudut pandang Islam. Saya juga akan memberitahu presuposisi dari sudut pandang Kristen yang lahir lebih duluan daripada Islam. Jika pemahaman seperti ini tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, kata Aceh. Ini filmnya ya, yang ada di live chat. His Only Son. Filmnya bagus sekali. Maka Aceh meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop negara ini, juga dilarang tayang di platform apapun Kementerian Komunikasi. Lalu Kominfo larinya ya. Saya rasa Kominfo, saya berharap lebih cerdas juga ya, dan lebih bijaksana. Harus turun tangan. Sudah di-banned ya beberapa. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak terkait sebaiknya film ini ditarik peredarannya dari bioskop Indonesia, termasuk juga dari berbagai media penayangan film Indonesia. Saya juga mendesak pihak Kominfo untuk turun mengkaji film tersebut. Saudara, mari, ini lucu ya. Dia ngomong ini merusak sejarah, intinya kan begitu ya. Mari kita simpel saja, saudara. Semua pasti sepakat ya. Ayo, ada mau nolak ini ceritanya. Bentar, saudara. Bentar, Nah, ini dia. Saudara, seperti yang biasa saya gambar, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Nah, Kristen abad 1 Masehi. Lalu cerita Abraham itu di sini sebelum Masehi. Abraham, Ishak, dan Ismail. Lalu saudara, Islam itu dengan logo sejak sebelum Masehi itu sudah ada, yaitu logo pagan dalam cerita, karena logo ini sebelum Masehi. Sebelum Masehi sudah ada. Tetapi kenapa jadi logo di sana? Ya bukan urusan kita ya. Sebelum ini sudah menjadi logo pagan. Kalau saudara tanya kepada orang Israel, maka ini adalah Hilal bin Zakar atau Lucifer. Di dalam kekristenan Lucifer itu lambang iblis, malaikat yang jatuh. Tetapi itu bukan urusan kita. Saya hanya ngasih tahu kok ya mirip gitu loh. Ya, ingat ya, tidak ada kata saya mengatakan Islam adalah pagan, tidak mengatakan itu. Nah, ujuk-ujuk saudara, ajaran Yesus dan kekristenan itu Alkitab, PL dan PB. PL itu adalah nubuatan tentang Mesias, dan PB tentang penggenapan Mesias itu yang dijanjikan. Dan ajarannya itu konsisten. Intinya bahwa Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Salib saudara, ya. Nah, lalu ujuk-ujuk mak gegaji, kupluk. Di sini kami ini kan konsisten nih. Dari abad pertama sampai 2023 ini. Kami konsisten, saudara. Tentang kasih ini, 2023. Nah, tiba-tiba muncul Muhammad. Itu mengatakan menyempurnakan. Menyempurnakan katanya. Sebentar. Saudara. Nah, menyempurnakan katanya Al-Quran ini. Tetapi Yesus jadi Isa, lalu diserupakan. Abraham jadi Ibrahim. Jelas-jelas di Al-Quran mengatakan Ishak, tapi di sini jadi Ismail. Dari sejarahnya saja
Kita udah tahu. Nah sekarang kok DPR RI mengatakan ini merusak sejarah, kan keliru. Nah contoh si almarhum Agustan. Kalian ini kaum tisu toilet ini sejak 2000 tahun mengganggu kami loh. Kamu lahir tahun Nabimu aja lahir tahun berapa ya? 600 berapa itu 570 berapa, meninggal tahun 632 kalau nggak salah. Kok bisa malah mengganggu kami, mengganggu kalian? Justru kebalik, kamilah yang diganggu oleh kalian dengan hal tersebut. Oke, itu saja. Apa pandangan Pak Abu Subi sebelum ke rekan-rekan? Ya, kalau pandangan saya anggota DPR-nya udah berlebihan ya. Tapi nggak heran karena kalau dulu pernah ada kejadian ya, ada film The Ten Commandments itu tahun 70-80 ya. Betul. Itu juga pernah dilarang tayang atas permintaan MUI. Itu ya. Iya. Siapa ketua MUI pertama itu yang dari Buya siapa tuh? Buya siapa Bu? Lupa. Yang pertama Bu? Ketua MUI Buya dari Sumatera Barat ya. Hah? Buya Hamka. Ya. Buya Hamka itu meminta agar tayangan adiknya aja jadi pendeta no. Iya. Jadi minta agar film The Ten Commandments atau 10 perintah Allah itu diturunkan, jadi nggak boleh dilanjutkan. Kira-kira 11-12 tahun yang lalu film The Passion itu juga akhirnya diturunkan karena tidak sesuai dengan kaidah Islam, itu permintaan MUI. Ya. Permintaan Din Samsudin. Kemudian sekarang ini, jadi memang Kristen nggak sama Islam bagaimanapun. Sejarah kita yang punya karena kita duluan dan kita lengkap. Dan ada juga pembuktian dari orang-orang bukan Kristen, sejarawan dunia yang menceritakan kejadiannya. Itu dalam Kristen itu sangat umum, selalu berkorelasi dan inline dengan sejarah. Kenapa? Satu sistem kepercayaan yang tidak bisa digali sejarahnya itu adalah dongeng. Itu saja jawabannya. Jadi Anda mau percaya sistem kepercayaan yang benar-benar terkonfirmasi atau mau percaya sistem kepercayaan yang berlandaskan pada dongeng. Nah, tinggal pilih. Kalau saya sih pilih yang benar. Begitu, yang terkonfirmasi gitu loh. Berarti apapun yang dituliskan di kitab suci itu terbukti. Ada. Kejadiannya pernah terjadi. Jadi selainnya bisa dipercaya. Ya. Jadi memang mereka ini saat ini memang betul-betul kalau dengan istilah tinggi ya, istilah yang cukup keras ya, adalah gemetar. Karena sudah nggak terbendung. Informasi itu sudah mudah sekali digali, termasuk kitab-kitab sebelah yang selama ini sengaja disembunyikan atau tidak dibicarakan. Ya, contohnya Ismail, Ishak. Padahal kalau dari sejarah sendiri, keturunan Quraisy itu dari Adnan, itu kan dari Yaman, Pak. Suku dari Yaman. Ya. Jadi nenek moyangnya si Yaman itu Amir bin Kamp itu yang kemarin kita baru bahas itu, Pak, ya kan? Itu memang yang tertinggi, yang tercatat, maksudnya yang diingat orang. Itu hanya sampai pada seseorang namanya Adnan. Jadi tidak ada Kedar ya atau Nabayot yang berurusan dengan Yaman. Kejauhan. Yang satu di ujung utara, yang satu di ujung selatan. Gimana ceritanya itu nyambung? Iya kan? Garis keturunan Kedar Nebayot itu sudah musnah dari penyerbuan kerajaan Asyur. Itu dibabat semua tuh. Sebagian besar orang Midian, ya memang nggak habis semua ya. Tapi bangsa-bangsa lain seperti Moab, segala itu sudah habis. Dihabisin sama kerajaan Asyur. Itu di Alkitab juga ada sejarah itu, dan sejarah dunia juga mencatat begitu. Jadi mereka sudah tidak punya lagi garis keturunan ke arah Yaman sana, yang di selatan, yang merupakan bangsa pencampuran Ethiopia dengan India. Sebelum abad ke-9, Jazirah Arab Selatan itu kosong, Pak. Tengah itu kosong, nggak berpenghuni. Kota-kota seperti Denan, kemudian berikutnya adalah Taif, ya, Yatrib, itu baru ada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Baru mulai dibangun sebagai ya pos perdagangan lah ya. Kota Yatrib menjadi kota Yahudi itu sudah kira-kira
500 tahun sebelum Masehi itu sudah dihuni sama orang Yahudi, itu kota Yatrib. Di sana memang kota Yahudi, Pak. Gitu. Makanya dikatakan memang kota Madinah itu asalnya kota Yahudi. Itu menurut sejarah. Jadi bukan bikinan ya, memang ada sejarahnya ya, penulis-penulis Yunani, Romawi maupun Mesir itu mencatat. Apa Romawi, Mesir dan Yunani itu orang Kristen? Bukan. Orang di luar Kristen. Jadi upaya mengait-ngaitkan demi mendapatkan predikat samawiyah itu menurut saya berlebihan. Karena tidak sesuai dengan konteks sejarah yang berlaku. Sejarah tidak bisa dibalik-balik, tidak bisa dirubah-rubah sesuai keinginan orang. Itu pasti akan ketahuan, pasti akan kebongkar satu saat. Apalagi setelah ratusan tahun kebongkar semua, Pak. Ya. Jadi ya makin lama makin kebongkar gitu. Jadi diragukan sebenarnya keturunan mereka ini keturunan Ismail itu. Apalagi Quraisy. Quraisy itu kan dari ini siapa tuh yang kemarin Pak Usyahah. Ya, dari suku Usyahah itu moyangnya. Datang dari Yaman, Pak. Dan batu hitam dibawa dari Yaman. Dibuat kue Ka'bah itu mirip seperti yang di kota sana. Sama bentuknya, ukurannya sama, tingginya 14 meter. Pakai tisaf yang warna hitam. Ada juga batu Hajar Aswadnya. Cuman setelah zaman Muhammad itu semua Ka'bah-Ka'bah yang ada di Jazirah Arab, ya dari semua yang kekuasaan dia, semua dihancurkan agar semua orang Muslim itu mengacu pada Ka'bah yang di kota Mekah. Dan dikatakan ini adalah pusat, bahkan sampai dikatakan ini pusat dunia. Bumi itu pusatnya di Mekah, di Ka'bah itu. Itu kan sampai banyak cerita-ceritanya seperti itu. Jadi ya memang hal-hal seperti hyperbolis sentence ya, jadi kalimat-kalimat hiperbolis yang dari seperti puitis itu sekarang dipercaya secara letterlek. Nah itu repot, Pak. Dianggap itu fakta sejarah, padahal tidak ada bukti pendukung sejarahnya sama sekali. Jadi memang semua itu mereka dari Quraisy dan seterusnya itu adalah dari Yaman. Gitu, Pak. Kota yang pertama dari kota kaum Ad dan kaum Tamum itu adalah kota Denan. Denan itu penghuninya adalah kebanyakan keturunan Ketura. Itu tempatnya di mana? Di utara sana, di daerah dekat Hawiliyah, dekat Paran. Jadi Ketura itu ya istrinya Abraham ya, setelah Sarai meninggal itu menurunkan 7 anak, dan itu tinggalnya di wilayah utara itu sampai di daerah Ur, daerah Mesopotamia. Dia tinggal di daerah Lebanon, tinggal di daerah Syria, tinggal di daerah Yordania, di Sinai. Itu tinggal semua itu keturunan-keturunan dia, termasuk keturunannya dari Ismail yang 7. Itu menjadi 7, tapi keturunan Ismail sudah lenyap. Yang tinggal adalah keturunan Ketura. Nah, yang menarik, kalau dalam Talmud Yahudi, Ketura itu adalah Hagar. Nama baru dari Hagar setelah bertobat. Ya, itu menurut Talmud Yahudi ya, menurut Talmud ya. Itu Talmud itu kan hanya interpretasi, jadi bukan kitab suci ya, interpretasi para rabi. Dan Talmud itu isinya macam-macam komentar para rabi yang macam-macam, nggak semua sama. Tapi tetap saja Keturah itu bukan Hagar ya, seperti yang selama ini kita tahu ya. Maka Keturah itu memang menurunkan suku-suku di daerah Arab Utara, Arab Putih namanya. Bisa orang tuh White Arabian, karena mereka tuh ya nanti menjadi cikal bakalnya seperti kaum-kaum di Lebanon, di Syria Timur, di Syria Selatan, kemudian daerah Transjordan, daerah Sinai bagian selatan, itu daerah-daerahnya keturunan Keturah. Begitu, Pak. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan Yaman. Ya, memang Yaman pernah kerajaan di Yaman Selatan itu Ratu Sheba itu memang sudah dikenal sejak zamannya Salomo. Begitu. Jadi karena Salomo itu banyak berdagang, mencari emas segala macam, batu-batu mulia di daerah Ofir, itu daerah Iran Selatan sekarang ya, berbatasan dengan Irak. Kemudian ada minyak kayu-kayu dan rempah-rempah, itu daerah sekarang itu namanya daerah Qatar ya, daerah Qatar, daerah UAE, itu banyak, Pak, banyak gitu loh. Karena Arab bagian timur itu termasuk subur, itu yang dikatakan bulan sabit subur itu loh, Pak, istilahnya mereka itu. Di wilayah yang memang tanahnya subur sekali, begitu. Jadi ya ini hanya upaya cocokomologi, dan si anggota DPR itu menjaga agar
ini tidak menimbulkan pertanyaan. Mereka nanti ngulik kitabnya sendiri kalau ini dibiarkan, karena mendapat informasi yang berbeda. Begitu Pak. Jadi memang mereka ketakutan Pak, gemetar mereka itu. Karena kebohongan nggak bisa disembunyikan lagi Pak. Iya, gitu, Pak. Tepat seperti seorang ustadz ini mengatakan begini, saudara. Itu kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini dari yang kasus kemarin itu kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Ya, itu aja udah kesimpulan, udah jelas kok banyak ya. Jadi dari sejarah sampai anggota DPR ini loh, kejang-kejang, gara-gara film ini ketakutan. Memang justru ya, ada lambang mirip salib dipatahkan, kemudian apa mereka ribut, terus ada patung di sebelah sana. Wah, ini merusak akidah. Itu terlalu lemah sekali imannya di dalam dunia Islam. Itu seakan-akan begitu kan. Tapi coba siapa ya, Denny Siregar, terus orang-orang yang akademisi, walaupun saya juga banyak ketidaksetujuan, Ade Armando, kemudian siapa lagi tuh, ya banyak lah ya, mengatakan mesti belajar sama orang Kristen 5 kali sehari, pagi-pagi kita juga rasanya budek kalau udah deket sama masjid itu, dengan toa dan lain sebagainya. Meliana minta tolong kecilin, masuk penjara, itu sangat menyedihkan sekali. Sementara kalau mau bicara sejarah gini, contoh sunnah Nabi itu, saudara. Sunnah Nabi itu akhirnya mau dibredel, tetapi lihatlah saudara, tidak akan bisa, malah menunjukkan itu tadi, seperti Pak Abu Subi katakan, sebuah ketakutan terbongkar. Padahal kita tidak membongkar. Ayo main fakta. Ya contoh channel Sunnah Nabi ini, semua yang saya tonton ini, saudara, semuanya ada datanya. Artinya linknya dari Al-Quran, hadis sendiri, hanya memvisualisasikan dalam bentuk animasi. Kok ngamuk-ngamuk? Dulu saya awal-awal IKIM dulu juga pernah membahas tentang surga Islam dan Kristen. Saya mengutip-ngutip semua kata Ustadz. Surganya memecahkan perawan istri dan lain sebagainya, malah ngamuk, pada marah-marah. Padahal saya tidak ada hujat. Saya memperkokoh kepada grassroots Kristen. Tuh, surga di sana begini, surga kita begini. Silahkan pilih. Kalau ada orang Muslim atau di luar Kristen memahami sesungguhnya surga Kristen, kami bangga. Tetapi aneh kalau surga saya diketahui orang malah ngamuk-ngamuk. Itu lucu bin ajaib. Oke, Pak King David, shalom. Ada Lemerian. Ya, shalom. Shalom semua. Selamat malam. Ya, baik. Lemerian, saya cuma menyapa saja ya. Oke. Pak King David, silakan. Kok begitu sih mas saya? Wah, jaga pagar. Pagar aman nggak? Pagar aman nggak? Lemerian, pagar aman nggak? Udah tak gigit itu. Udah tak gigit. Pagar aman nggak? Pagar aman nggak? Udah tak gigit. Udah digigit ya? Lemerian. Namanya digigit, pagarnya digigit. Iya, dia kan jaga pagar. Pokoknya dia akan masuk ini dikerjain dah. Aku guling-guling dulu. Lanjut. Oke, Pak King David, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Yang pertama saya menanggapi dulu Ustadz yang sudah tua itu, Taslim ya. Taslim. Dia mengatakan bahwa Abraham itu atau ya, kita dibilang curang karena membalikkan urutan katanya. Justru dia yang bego, dia yang salah. Saya mau katakan di sini bahwa apa yang dia ngomong itu salah besar semuanya. Karena fakta di lapangan, fakta yang ada di kitab suci kita. Yang pertama, Abraham itu lahir 2000 sebelum Masehi. Di Ur Kasdim, meninggal tahun 1825 sebelum Masehi, umur 175 tahun, Hebron, tepi barat. Dimakamkan di Gua Makpelah Hebron. Gelarnya Abraham Avenue, bapak kami Abraham. Ya, nah di sini saya mau kasih tahu. Pertama, istrinya adalah Sarai, kemudian diubah Tuhan menjadi Sarah. Dia memiliki anak satu yang namanya Yitzhak. Yang kedua adalah Hagar, memiliki anak yang namanya Ismail. Ini anak kecelakaan, anak kedagingan, karena mereka tidak sabar menantikan janji Tuhan. Mereka bekerja sendiri, semau mereka tanpa mereka mengikuti kesepakatan dengan Tuhan. Artinya mereka melanggar. Dua anak dia. Yang ketiga Keturah. Setelah Sarah mati, Hagar diusir ke Mesir, Abraham menikah dengan Keturah. Dari Keturah ini dia melahirkan 6 anak, 6 keturunan, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Median, Isibak, Suah. 6 orang. Jadi total anak Abraham itu adalah 8 orang, bukan 2 orang. Inilah yang tidak dipahami oleh para kadun, oleh mutar, yang asal comot-comot, tidak berdasarkan kitab sejarah yang terdapat juga di dalam Alkitab kita. Nah, yang Tuhan pilih jelas adalah Ishak sebagai anak perjanjian. Abraham pernah menawarkan kepada YHWH bahwa sekiranya Ismail mendapat kasih karunia berkenan di hadapanmu, Tuhan dengan jelas menolak. Anda bisa baca itu di dalam Kejadian 17 dan Kejadian 18. Tuhan menolak
Karena Tuhan berkata, keturunanmu adalah dari Sarah, istrimu yang sah. Karena Tuhan telah berjanji dan Tuhan telah membawa Abraham keluar dan memperlihatkan kepada Abraham ke langit. Apa yang kau lihat di langit? Bintang. Hitunglah bintang itu. Seberapa banyak yang kau hitung, itulah keturunanmu. Jadi Tuhan sudah berjanji dan Tuhan tepati janjinya semua. Nah sekarang kalau dikatakan dibalik bahwa Ismail adalah anak pertama, lalu kemudian dia dijadikan anak perjanjian dan akan disembelih di atas bukit Moria, itu jelas pemutar balik sejarah. Ya, itu jelas sekali pemutar balik sejarah. Karena faktanya yang dibawa oleh Abraham adalah Yitzhak, bukan Ismail, dan Yitzhak itu dibawa sudah gede, bukan anak kecil. Dia bisa melawan bapaknya, bisa dia lawan, tapi dia tidak melawan. Itulah gambaran tipologi daripada Yesus Kristus. Ini adalah nubuatan. Ya, jadi apa yang ada di Alkitab Perjanjian Lama itu semua bayangan daripada Perjanjian Baru, nubuatan semua yang ada di Perjanjian Lama itu. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa seorang DPR, wakil rakyat, melarang yang namanya film tentang Abraham, itu jelas dia sangat keliru. Karena kenapa? Ini sesuai kejadian fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, karena di kitab orang Yahudi pun sama kisahnya seperti yang terdapat di kitab orang Kristen, di kitab Kejadian atau Beresit, sama kisahnya. Bahkan Alkitab ini jauh terlebih dahulu ada daripada kitab abad ke-7. Lalu kemudian Abraham diganti menjadi Ibrahim. Kapan bikin bubur merah, bubur kuningnya, bubur putih? Kan nggak pernah. Jadi di sini kita sebagai orang Kristen meluruskan otak mereka yang bengkok. Mereka mengklaim bahwa Ibrahim adalah Abraham, seperti mereka klaim Isa adalah Yesus. Kan mereka klaim. Tetapi kita kan melurus otak mereka. Yesus bukan Isa. Karena Yesus tidak lahir di zamannya Isa. Isa mundur 1500 tahun pada zaman Musa dan Harun. Saudarinya adalah Miriam sebagai nabiah. Jadi Miriam itu tidak pernah menikah karena dia seorang nabiah. Nah sekarang, kalau dikatakan orang Kristen, artinya atau film itu menista satu agama, saya kira dia harus belajar lagi. Dia harus datang ke channel IKIM ini untuk kita tatar. Karena jelas orang ini orang bodoh. Hakim. Hakim. Itu dilarang sama anggota DPR ini. Masalahnya di film itu tidak ada ceritanya Ibrahim melempar batu sama setan. Waktu dia mau menyembelih Ismail. Tidak ada. Yang kedua, itu waktu Ibrahim itu mau dibakar, itu nggak ada cicak yang ikut menghembuskan angin gitu Pak, meniup-niup api supaya lebih besar gitu loh. Itu nggak ada di film itu, makanya dia ini nggak sesuai dengan iman katanya gitu Pak. Jadi kalau menurut saya ya, marilah kita berdiskusi yang baik-baik, keluarkan data-data kalian dan kita akan keluarkan data-data kita berdasarkan sejarah tahun, ya abad berapa itu tercatat. Nah kalau sekarang mereka katakan seperti tadi, Abraham pernah dibakar dan cicak itu pernah meniup api, itu tidak pernah ada di dalam kitab Taurat orang Ibrani, tidak pernah ada. Kalau begitu kisah itu dari mana? Berarti di sini sudah jelas Abraham yang terdapat di Taurat maupun di kitab orang Kristen dengan Ibrahim itu dua sosok yang berbeda. Ya, dua sosok yang berbeda, jangan dipaksa. Tapi ada loh Pak yang bilang, Pak ada loh yang udah ngomong, oh ini adalah upaya kristenisasi. Gimana itu? Itu kan pemaksaan. Itu yang kan ngomong tuh yang giginya ompong itu loh Pak. Ya betul. Itu kan pemaksaan. Yang kedua kan mereka dalam keadaan yang ketakutan sekarang. Kenapa? Ini zaman internet canggih. Semua data berita kan sebatas jari jempol. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya yang asli akan kelihatan asli, yang palsu akan kelihatan palsu. Jadi kalau mau dikomparasi antara kitab mereka dengan kitab kita, jelas ini Abraham bukanlah Ibrahim. Ibrahim bukanlah Abraham. Saya nggak tahu dia mereka ambil dari mana kisah itu. Yang kedua, ya mengenai Musa. Musa yang ada di Alkitab kita itu dengan Musa yang ada di kitab mereka juga itu langit sama bumi. Tidak sesuai dengan kisah Taurat yang jauh terlebih dahulu ada dari kitab abad ke-7. Kemudian kalau kita lihat lagi tentang Nuh, juga kisahnya berbeda. Ya, Elia, Elisa, kemudian Yunus juga berbeda semua. Kemudian Raja Daud, Raja Salomo, mereka ganti nama jadi Soleman. Yang mana Salomo itu tidak pernah berbicara dengan semut, tidak pernah berbicara dengan binatang,
tidak pernah naik karpet terbang yang lebarnya 97 km, panjang 97 km. Itu dongeng dari mana? Tidak pernah memerintah jin, tidak pernah memerintah jin. Betul. Jadi kalau kita lihat, kita komparasi semua kisah Nabi di dalam Perjanjian Lama, 39 kitab kita ini, tidak ada satu pun kisah mereka yang bisa kita katakan itu benar. Karena semua, kalau kita mau lihat, itu semua sepertinya di copy, disalin, di copy paste. Karena kisahnya semua sama, mulai Adam. Ya, Adam itu di sana tidak ada istrinya. Nanti istrinya muncul di hadis. Padahal kitab utama kita, baik orang Yahudi, baik orang Kristen, jelas Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Maka setiap manusia pasti kehilangan satu tulang rusuk. Nggak percaya? Hitung sendiri. Kalau ada yang bilang tulang rusuknya itu 4, patahin lagi 3 supaya jadi 4. Kalau yang 23, patahin 23, mampus dah lo. Nah, aku minum air dulu, Pak. Ya. Jadi Pak Heri, saya ngebul karena saya marah sama orang DPR ini. Dia wakil rakyat kita yang gajiin dia. Pajak mobil saya juga kita bayar buat dia gaji, dia makan minum. Jadi jangan sok dia itu ya. Kalau dia tidak tahu sejarah, datang sama kita, kita ajarin sejarah sama dia. Ini orang buta huruf yang tidak tahu apa-apa. Urus saja DPR-mu, urus saja wakil rakyatmu. Tegakkan itu hukum-hukum. Bikin undang-undang yang benar. Jangan bikin undang-undang yang tidak benar. Begitu dari saya. Tuhan yang berkati. Ini lihat. Lemerian Rock sampai di LC juga ngomong-ngomong nih. Yang nggak like saya doakan nanti malam didatangi Dani. Oke. Greget saya benar. Silakan tutup dalam doa. Lanjut. Hancur. Jangan baikin. Ya. Baikin. Kalau hukuman Lemerian tuh jangan suruh jaga pagar, Pak. Udah kurang seru. Hukumannya itu ngobrol sama kain nama 2 jam. Yang muter-muter. Itu sudah ada yang like. Oke, Lemerian, silakan waktu Anda. Oke. Ya, pertama sih menanggapin gini, Pak. Itu kalau Ketua Komisi 3 meminta film itu di-ban, itu hal yang lucu sih menurut saya. Karena urusan perfilman itu kan pakai dari lembaga sensor, gitu kan. Dan tidak ada urusannya dengan Komisi 3. Karena Komisi 3 itu bidang hukum dan HAM. Dan lembaga sensor itu bukan bidang agama katanya. Bidang agama. Bidang hukum dan HAM kalau Komisi 3, Pak. Komisi 9. Iya, harusnya Komisi 7 atau 7 berapa tuh yang bagian budaya harusnya yang komen. Bukannya Komisi 3 gitu. Karena juga lembaga Ini Komisi 8 ini, pimpinan Komisi 8. Ini Komisi Aceh kan nih? Ini Aceh nih? Iya. Aceh ini. Iya, ini tapi dibilangnya pimpinan Komisi 8 DPR. Oh, kita ini ya, jangan sampai kita salah ya. Ini saya tunjukkan ya. Nih. Sebentar. Mana dia? Sabar. Komisi ya kita ini ya saudara, jangan ini sebenarnya penginjilan secara tidak langsung dia, Pak. Ya terima kasih, akhirnya kita dipromosikan. Ya, kita luruskan otak dia yang bengkok. Ini nih, loh kok nggak muncul? Apa dipecat dari Komisi 3 dipindahin ke Komisi 8 nih orang? Nggak tahu nih. Lama-lama dia punya kumis doang lama-lama. Bukan komisi. Komisi dan kumis dia dapatnya. Nah ini kita cross check, jangan sampai kita salah ya. Jadi saya tidak ngawur, tidak ngedabrus. Nah ini dia. Bentar. Ini dia yang Aceh komisi. Kita cari komisi, mana komisi? Oh di bawah. Sabar ya, tadi udah saya baca ini. Abraham dia karena tidak sesuai dengan akidah Islam katanya di Gunung Moria. Sabar. Nah, politisi Golkar. Jangan tusuk Golkar, buang jauh-jauh Golkar. Ya, ini Golkar ini bikin kecewa sekali. Ya. Ihsan. Ya kita tidak sedang apa? Oh sudah lewat. Tadi kok Komisi Bidang Agama bilang begitu. Komisi 3 Bidang Agama. Sabar. Pada akhirnya banyak orang malah penasaran, malah cari film ini nih. Bagus gitu. Mantap jadi. Makanya saya bilang ini penginjilan secara tidak langsung. Mantap. Kayaknya dia ada dapat ini juga fee kali ya, supaya viral ini film. Ya Tuhan pakai itu kan. Samson aja dipakai Tuhan dalam. Kan dia bilang ini wakil ketua Komisi 8 itu, Pak. Kita wakil ketua Komisi 7 bukan pimpinan Komisi 8. Coba perhatikan nih. Pimpinan Komisi 8 Bidang Agama DPR. Nah, coba diklik, Pak. Benar nggak dia tuh? Orangnya. 8 kalau salah ya sih agama kalau salah 8. Ini 8 itu, Pak. 8 Lemerian. Oh, tolong. 8. Udah cuma itu sih. Ya pokoknya ya kalau kita salah ya tanggung Detik News. Yang ngarap maklum.
Anggaplah dia udah pindah ke Komisi 8 lah, biarin. Ya, walaupun itu nggak bidangnya agama, harusnya budaya. Ya. Komisi 9 budaya dan olahraga kalau salah gabungin deh. Itu seingat saya. Silakan. Oke, saya lanjutin ya. Kalau misalkan minta di-ban karena tidak sesuai ajaran juga itu adalah kelucuan yang lain. Menurut saya kelucuan lainnya itu. Kan film ini kan dibuat oleh rumah produksi dari luar negeri. Ya wajar lah kalau ceritanya berdasarkan cerita Kristen kan gitu, Pak. Ini ada Abdul Potato Komisi 8 membidangi agama ini. Iya, berarti kan harusnya bukan juga, harusnya budaya itu, seni dan budaya harusnya. Ya, dan juga ya, tadi kan saya bilang itu kan diproduksi oleh produksi luar. Ya, jadi berdasarkan ya wajar lah kalau berdasarkan Kristen. Lagi pula juga kalau memang Abraham itu kan adalah bapak dari bangsa orang Israel. Jadi lucu jika ada orang yang meminta untuk mengikuti cerita yang tidak sesuai dengan asal cerita itu berasal kan gitu, Pak. Ini kan sama aja dia meminta supaya ceritanya sesuai dengan yang tidak sesuai dengan sejarahnya kan gitu. Ya menurut saya sih menurut saya sih hal ini lawak-lawak ya bagi saya. Karena wakil rakyat seperti itu sama aja cara berpikirnya itu sama aja lagi membodohi rakyat dia itu. Yes, betul. Untuk membaca sesuatu yang tidak ada sejarahnya. Harusnya kan namanya ya tadi juga pernah saya sebut di Palidara, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan mencerdaskan kehidupan bangsa harusnya. Mereka itu kan menjadi perwakilan rakyat untuk salah satu misinya adalah mencerdaskan bangsa. Ya, kalau kayak gini namanya sedang melakukan pembodohan. Orang disuruh percaya sesuatu yang tidak ada sejarahnya kan begitu menurut saya. Ya gitu aja Pak Ikim. Mungkin yang lain bisa lanjutin. Terima kasih Pak Ikim. Baik semuanya. Baik, di live chat banyak yang tanya ya filmnya apa. Nah tuh kan, terima kasih. Kita bantu mempromosikan sekalian ya. Itu tadi udah tak tayangkan lagi singkat sebelum. Mari kita bantu. Justru inilah sejarah yang benar sebelum Islam lahir. Sinopsis film His Only Son, kisah Abraham mengorbankan anaknya. Jadi cari saja, ini pasti bisa ketemu. Jadi detik.com, Sulsel ini malah menyiarkan sinopsisnya. His Only Son, film Amerika Serikat yang baru saja dirilis 30 Agustus 2023. Oh, film baru loh Bu Fadila ya. Pantas bagus sekali di bioskop Indonesia. Pak Heri. Yuk. Ya Pak Heri, jadi gini buat teman-teman di LC atau siapapun ya yang kesulitan dengan akses ya, karena mungkin harus VPN atau apa. Kalau pakai program VPN kan agak ribet ya settingannya. Yang paling gampang pakai aja Opera. Opera ya? Ya, pakai Opera, tapi jangan Opera mini. Ya, Opera yang biasa. Jadi saya udah tes itu, nanti di bagian setting itu ada pilihan VPN, itu diaktifkan saja, di-on kan. Ya, itu otomatis semua dia nanti pakai VPN-nya Opera. Jadi pasti bisa kebuka semua tuh yang aneh-aneh Pak. Yang di Indonesia di blokir itu bisa kebuka semua. Termasuk artikel-artikel tentang Islam itu tentang semua faith to Islam, faith and peace, semua bisa dibuka Pak. Bisa. Ya, jangan Opera mini nggak ada VPN-nya, tapi kalau Opera biasa ada. Tapi diaktifkan dulu, defaultnya nggak aktif. Diaktifkan dulu di bagian setting. Oke, baik. Pakai Opera ya, silakan dicoba. Oke, Hellboy, Laras Waras, Yesaya, lalu Salam Tunggal. Silakan waktu Anda. Hellboy, ada yang mau nyampaikan? Ya, nonton panas dan nonton penasaran. Luka tak berdarah jadinya, kasihan banget. Itu bengkak namanya, waduh sakit itu. Hellboy nonton nggak nonton panas dia Pak, jadi neraka soalnya. Hellboy silakan. Halo. Panggilan ketiga, Hellboy. Wah, dia sibuk lagi bakar. Lagi interogasi pendatang baru. Ya, lu Laras malah ketan. Ngantuk tiduran gua nunggu kelamaan sih. Ya, silakan langsung aja. Ya. Gimana nih DPR RI ini? Perlu dimasukkan neraka? Oh, perlu. Paling bawah apa paling tengah apa paling atas? Silakan langsung. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak boleh nonton. Ya, itulah Indonesia. Karena nggak menguntungkan mereka kan. Untung loh kan ada dia karcis bioskop kan bayar. Tapi kalau Ibrahim si Ismail nggak ada, ya kita sarankan suruh dia buat bikin film dong. Iya, itu ada usulan tuh di live chat buat bikin film. Cerita Aisyah misalkan begitu, itu usul di live chat itu nih. Terserah bikin film mau bagaimana versinya dia ya silakan aja. Ya. Yang nggak suka jangan nonton, yang suka nonton.
Atau bikin film Zainab. Ini Zainab dan Bandot. apa ada berita dari Ibu Debi yang ada waktu hari Sabtu bisa ikut ke siaran dia. Kenapa? Ada jeritan yang menarik. Ya. Dia mau menjerit. Di neraka. Di YouTube lah. Oh, di YouTube, kira di neraka. Nah, kalau di neraka mah percuma, mau ngejerit kayak ngejerit juga nggak ada efeknya. Masuk, pokoknya masuk ya. Tapi kecuali kalau cewek cantik ya, kalau cewek bohai cantik dia cepet keluarnya. Oh gitu, dipromosi ya? Iya. Oke, Hellboy, apa tanggapan Anda kita ke topik ini tentang DPR kok malah ngelarang penayangan film ini? Menurut Anda gimana? Ya menurut saya sih susah ya. Sebenarnya dia kalau dia melarang ya, yang punya bioskop atau yang orang yang menyewa film itu lisensinya ya, dia harus minta nuntut ganti rugi. Tapi dia sudah bayar lisensinya, itu udah disetujui boleh tayang di Indonesia, sama aja tutup. Nah, dia harus bayar ganti ruginya. Bayar pajak lagi. Ya, kalau pertama dia bayar kerugian dong, bayar kerugian berapa? Itu masa aja cuma keluar ngomong doang, tutup nggak boleh nonton, udah itu karena nggak ada Ismailnya. Enak aja lu. Gue udah bayar berapa juta dolar gitu. Ya kan? Dan kayak beginian memang susah ya. Entah yang punya siapa kayak 21 takut kalau dia nuntut entah akhirnya kena efek sampingannya yang ke belakang makin dalam kan. Gua tuntut, gua takut, gua nggak tuntut, gua rugi. Tapi memang orang kayak begituan ya itu anjing bangsat itu memang. Pak Ikim, sorry Pak Ikim, saya tambahin. Ya. Wow, ternyata Komisi 1 Pak yang punya hak, Pak. Komisi Luar Negeri yang punya hak untuk mitra kerja dari lembaga sensor. Ini Komisi 8 yang komentar. Wow. Artikelnya mana? Sama. Bapak ini keroyokan. Semua sama. Saya bagaimana? Sebentar. Pak Ikim coba ketik di Google Komisi 1 DPR RI. Oh, WA. Ya, silakan lanjut. Mau 1, mau 2, mau 8, partainya sama. Semuanya. Partainya sama nggak? Bener-bener Aceh tuh orang Golkar yang udah lama, itu saya udah kenal, saya tahu dia. Lo kenal atau tahu? Dia. Yang pasti kita nggak pilih dia lah. Dia nggak bakal dicoblos lah. Nggak bakalan. Jangan kayak Momo. Nggak kenal belaga apa nggak tahu udah kenal belaga nggak tahu dia. Lemerian, Komisi 1 membidangi pertahanan. Lalu. Iya betul Pak. Coba Bapak baca di mitra kerja. Ada di situ. Oke. Sambil saya cari silakan Delboy selesaikan. Iya. Satu itu pertahanan dan luar negeri, Pak. Dua dalam negeri. Tolong kirim linknya aja ke saya supaya tidak ini. Cepat. Apa kalau kayak begini mah mendingan negara semua strukturnya itu di outsourcing aja Pak, lebih murahan jatuhnya. nggak ada istilah outsourcing itu mahal, nggak ada, pasti lebih murah. Kita nggak ribet, kita nggak capek, terima jadi, lebih murah lagi. Bila Pak. Sekali respon kita hari ini yang nonton hampir. Jadi itu luar biasa. Gimana respon teman-teman terhadap pembahasan yang barusan kita lihat? Menarik, hebat. Karena apa? Sebenarnya kekristenan itu tidak bisa dibodohi. Kekristenan itu tidak bisa dibantah. Sekalipun ada banyak orang yang membantah dengan dalil-dalil, dengan literatur-literatur, kekristenan itu sudah berdiri lama dan itu diperjuangkan. Diperjuangkan karena kebenaran itu pasti dapat membela dirinya sendiri. Saudara, kita lihat dan kita tahu bahwa film itu sudah banyak mempengaruhi orang. Bioskop-bioskop Indonesia sudah memutarnya dan sudah banyak orang yang masuk dan menikmati film itu. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah ketakutan dari DPR ini, teman-teman. Ketakutan yang amat luar biasa, blunder yang luar biasa, yang membuat orang-orang sampai ke pedesa-desaan sana makin penasaran. Kok sampai seorang yang mengurusi rakyat ya, bisa ngomong seperti itu, bisa sampai ketakutan yang amat hebat sehingga video tersebut atau film tersebut harus di take down. Pernyataan itu membuat orang lain akan penasaran, kenapa dan ada apa? Ternyata dan menurut hemat saya, bahwa sekelas DPR miskin literatur, miskin cara berpikir,
miskin dalam melihat bahwa dia berdiri dan menjabat di DPR itu bukan mewakili satu agama, melainkan seluruh agama. Bahkan dia lupa bahwa bangsa ini dihuni oleh beragam agama, majemuk sekali. Sehingga apa yang ia pikirkan, apa yang mungkin dia pelajari, dengan tidak sengaja dia mengeluarkan itu dan statement itu bisa melukai orang lain, bahkan melukai kebinekaan. Bagi muslim yang mau tahu film itu silakan tonton. Saya beri dan kita beri ruang karena itu penting supaya makin jelas. Kalau misalnya siapa yang dipersembahkan, merujuklah kepada literatur-literatur yang paling tua yang mendekati zaman tersebut. Perhatikan, di Islam sendiri bahkan tadi sudah dibahas, di Islam sendiri bahkan juga ada beberapa ustadz yang tidak secara langsung mengatakan bahwa masih ada kebingungan penafsiran siapa yang dipersembahkan. Tetapi kalau dalam kekristenan, yang dipersembahkan itu jelas detail disebut namanya, yaitu Ishak. Dan kami tidak pernah langsung mengatakan apapun, bahkan ngeklaim, karena yang sudah benar itu tidak mau ngeklaim, karena dia pasti berdiri di dalam fakta sejarah bahwa Ishaklah yang dipersembahkan, walaupun tidak jadi diganti dengan domba. Jadi, saudara-saudariku muslim tidak perlu baper. Tonton baik-baik, lalu bandingkan dengan kitab studi saudara. Kenapa saya katakan demikian? Supaya teman-teman paham. Terbuka pikiran, semakin dicerdaskan oleh beragam keyakinan. Dan film itu dibuat orang Kristen, dan orang Kristen pun tahu isinya, dan seharusnya dari oknum DPR ini pun harus bisa mengerti bahwa itu dikonsumsi oleh orang-orang yang berlatar belakang Kristen. Lantas kalau kemudian ada Islam yang menonton, ya biar sajalah. Toh juga sebagai hiburan, walaupun isi kontennya itu sedang mendidik dan berbau agamis, karena memang filmnya dibuat oleh orang Kristen dan sumbernya pasti dari Alkitab. Wajar itu berbeda dengan apa yang Anda pahami. Wajar saja. Lantas tidak harus teman-teman langsung kepanasan. Tidak langsung, take down, hapus, dan segala macam. Itu membuktikan bahwa ternyata Anda ini, bukan wakil rakyat, tapi wakil rakyat beragama Islam. Maaf, saya katakan demikian. Oleh karena itu, kemudian nggak usah lagi kamu menjadi calon di situ. Nggak boleh lagi kamu berdiri di DPR. Karena ternyata bacaanmu, bacaan yang aneh-aneh kemungkinan. Tidak mengerti bahwa bangsa ini dihuni oleh kemajemukan. Masa gara-gara film itu saja kalian ketakutan? Apa karena di zaman media informasi yang semakin hebat ini, semua bisa diakses dengan baik, akhirnya itu akan melihat, dan umat akan melihat, ternyata cerita yang lengkap dan benarnya itu di Alkitab. Ya wajar saja. Wajar saja. Wong Taurat, Injil, itu duluan toh. Ya wajar itu paling tua. Wajar itu paling menjadi, menjadi sorotan utama. Maka orang Kristen tidak pernah ngeklaim apapun. Sekalipun dituduh palsu Alkitab, kita santai saja menjawab. Karena sejarah itu, kekristenan itu muncul berdasarkan dan bersamaan dengan sejarah. Kitab sucinya itu benar-benar sesuai sejaman dengan sejarah, bahkan pelaku sejarah. Karena itu sejarah itu tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu kenapa Anda yang kepanasan gitu loh. Dan saran saya ya, buat teman-teman muslim silakan tonton dan bandingkanlah dengan baik. Anda tidak perlu masuk Kristen gara-gara film itu. Tapi kalau Anda cerdas, pasti Anda akan ditambahkan dengan literatur pemaparan yang luar biasa hebat dari film itu dan dari apologetik Kristen. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, hati-hatilah. Bagi DPR, kerjainlah. Urusinlah rakyat. Nggak usah urusin yang beginilah. Terlalu simple. Hal-hal begini kamu urusin. Ya. Semoga tercerdaskan bagi teman-temanku muslim dimanapun kamu berada yang melihat tayangan ini, video ini, santai saja. Ingat, di zaman internet ini kita bisa mengetahui segala sesuatu. Akses, tonton, dan ikuti, teman-teman pasti cerdas. Pasti tahu semuanya dengan baik. Tinggal googling, maka semua akan terpapar dengan baik, terbuka dengan baik. Tinggal membandingkan saja. Kami seperti ini karena kami terus bersemangat. Kebenaran itu pasti menang. Kebenaran itu pasti tidak terkalahkan, sekalipun ada banyak orang-orang yang mencoba membengkokkannya. Sampai di sini video saya teman-teman. Jadilah cerdas. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.